Yeay, seneng banget hari ini berada di Sabang. Pastinya kalau kita ke Sabang akan disuguhkan dengan panorama laut, dengan gugusan pulau-pulau di sekitarnya, dan tentunya pasir pantainya yang putih. So, let's go, kita explore. Yeay! Untuk mengeksplor wisata pantai di Sabang, saya memilih menggunakan sepeda motor yang mudah kita temui dan disewakan bagi wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Dan harga sewanya juga cukup terjangkau bagi siapa saja. Mau sewa motor bang? Mau sewa motor ya itulah persyaratan terakhir 1 hari 100. 100.000. Oke, persyaratannya apa aja bang? Persyaratannya cuma untuk KTP aja. Oke, KTP. Berarti ini bisa disewa per berapa hari gitu ya? Boleh mau berapa hari nih sekarang ibu? Oke, biasa. Iya, nanti gini aja. Tidak terlalu rumit dalam proses penyewaannya. Dan langsung saya jajal jalanan di kota Sabang. Tujuan pertama saya untuk menikmati keindahan pantai di Sabang yaitu di kawasan Sumur Tiga, di mana lokasi ini menyajikan pantai dengan pasir putih dan sangat dekat dengan pusat kota. Dan biasanya wisatawan dari luar Aceh maupun mancanegara sangat senang menikmati panorama pantai yang ada di kawasan Sumur Tiga ini. Di kawasan Sumur Tiga ini juga banyak terdapat penginapan yang menawarkan panorama pantai dengan lautnya yang biru. Dengan ombak yang tidak terlalu besar, pantai ini menjadi favorit bagi banyak pengunjung untuk bersantai, menikmati sepoi-sepoi angin laut, ataupun sekedar untuk berjalan-jalan dan merasakan halusnya pasir pantainya yang putih. Suasana di sini cukup asri. Lokasinya yang berada di balik bukit menambah kesejukan saat angin pantai berhembus sepoi-sepoi. Untuk kamu yang ingin mencari suasana relaksasi, pantai yang ada di Sumur Tiga ini sangat cocok karena jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan hanya suara ombak yang menemani
saat angan menembus hormon dopamin yang menjadikan suasana menjadi menyenangkan. Saat jemari kaki bersentuhan dengan lembutnya pasir pantai dan sejuknya air laut, rasa lelah seakan hilang dan berganti riang. Banyak cara bisa menikmati suasana di sini, dengan menyusuri bibir pantainya yang putih, atau jogging di atas pasirnya yang lembut, atau menikmati panorama sembari merasakan kecupan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah. Kembali melanjutkan petualangan saya di Sabang, mengeksplor pantai yang ada di sini. Tujuan saya berikutnya adalah Pantai Pasir Putih yang panoramanya berhadapan langsung dengan ujung Pulau Sumatera. Bagi Anda yang berkunjung ke Sabang bersama keluarga, pantai ini sangat cocok karena dengan karakter ombaknya yang kecil dan tidak terlalu dalam sehingga anak-anak dapat bermain sepuasnya. Dan biasanya di saat weekend pantai ini dipenuhi wisatawan baik lokal maupun dari luar Sabang sendiri. Kali ini jelajah pantai lainnya yaitu Pantai Pasir Putih. Di sini nggak kalah keren dan nggak kalah indahnya dari pantai-pantai lain yang ada di Sabang. Dan memang saat ini Tika benar-benar mau menikmati suasana siang di Pantai Pasir Putih sambil main ayunan. Main ayunan dulu ya. Dan tentunya saat berkunjung ke Pantai Pasir Putih, jangan lupa nih untuk menikmati air kelapa mudanya yang seger banget. Setelah seharian jalan-jalan eksplor pantai di Sabang, kayaknya kurang lengkap sebelum kita minum air kelapa muda ya. Selain memang bisa menambah ion tubuh setelah capek seharian, ini juga bisa membuat perasaan tuh lebih tenang, damai sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indahnya di sini di Pantai Pasir Putih. Tentunya supaya tetap semangat untuk eksplor pantai-pantai lainnya yang ada di Sabang. Pantai Pasir Putih ini cukup ramah untuk para wisatawan dalam menikmati lautnya.
Begitu juga wisatawan yang membawa anak-anak tidak perlu khawatir karena selain lautnya yang dangkal dengan airnya yang biru, pantai ini juga terpelihara kebersihannya. Anak-anak dapat bermain pasir pantai sepuasnya. Dan untuk mengakhiri kegiatan saya hari ini, saya akan mengunjungi salah satu pantai yang juga sudah cukup terkenal, yaitu Pantai Gapang. Kurang lebih 40 menit menempuh perjalanan yang berbukit-bukit dari pusat kota, Pantai Gapang ini juga menawarkan panorama yang indah bagi wisatawan. Di Pantai Gapang ini, kondisinya cukup baik dan terjaga kebersihannya, karena memang dikelola dengan baik. Terdapat juga penginapan bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana malam di Pantai Gapang. Akhirnya nyampe di Pantai Gapang yang ternyata juga nggak kalah luar biasa indahnya. Dan yang paling unik di sini tuh pasirnya luar biasa halus banget. Ini tuh juga menjadi salah satu keunikan dan daya tarik dari Pantai Gapang ini sendiri. Nah pemirsa, ini nih pasir yang tadi kita bilang sehalus itu, bener-bener kayak ayakan tepung saking halusnya. Luar biasa, keren banget. Nah, kalau udah main ke pantai, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak main di bibir pantainya ya. Nyobain gimana sih segernya laut di Pantai Gapang ini. Yuk. Ya. Pantai ini terasa cukup tenang. Hanya suara riak air yang menghempas ke bibir pantai. Dan bagi Anda yang ingin mencari ketenangan dengan menikmati suara-suara alam, Pantai Gapang ini sangat recommended. Dan entah kenapa pantai ini tidak terlalu ramai dengan pengunjung. Namun, resort dan penginapan di sini selalu penuh terisi. Karena memang dari penginapannya yang berada di pinggir pantai, pengunjung sudah dapat menikmati suasana di sini tanpa harus ke pantai.
Hari ini saya melanjutkan petualangan saya di Sabang. Saya akan melihat keindahan bawah laut yang ada di Sabang, tepatnya di Pulau Klah. Pulau ini tidak jauh dari daratan, lebih kurang 5 hingga 10 menit kita akan sampai ke pulaunya. Untuk bisa sampai ke Pulau Klah, kita bisa menyewa bot nelayan yang banyak terdapat di pelabuhan Pulau Klah. Dan kita bisa memilih kapal mana yang akan kita gunakan dan langsung didampingi oleh pemilik kapal. Tidak banyak yang tahu tentang keindahan bawah laut Pulau Klah, karena pamornya selama ini tertutupi dengan Pulau Rubiah yang menjadi pusat diving ataupun snorkeling di Sabang. Dan dalam kesempatan kali ini, walaupun kali pertama, saya ingin mencoba untuk memberanikan diri bersnorkeling ria di pulau ini. Tentunya untuk menjawab penasaran saya nih tentang keindahan bawah lautnya. Bagi kamu yang pemula, kawasan Pulau Klah ini cukup bersahabat untuk kita bisa menikmati terumbu karang dengan kedalaman yang dangkal. Tidak sabar rasanya ingin langsung mencoba snorkeling untuk pertama kalinya bagi saya. Nah, Tika udah nyampe di Pulau Klah dan hari ini kita mau explore biota laut yang ada di sini. Kita akan snorkeling. Melihat keindahan bawah laut Pulau Klah, saya cukup kagum. Tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut. Dari permukaan saja kita sudah bisa menikmati berbagai biota laut dan ikan-ikan lucu yang menghiasi terumbu karang. Berbagai terumbu karang perairan dangkal tumbuh dengan baik di sini, seperti koral mushroom, koral folios, koral soliter, dan jenis karang keras. Ada juga spot untuk diving maupun snorkeling berupa bangkai kapal yang sudah ada semenjak tahun 60-an. Dan yang membuat saya semakin kagum, ternyata di Pulau Klah juga terdapat hewan laut anemon yang menjadi rumah bagi ikan badut Nemo. Dan ini menjadi pemandangan yang luar biasa buat saya, yang biasanya hanya bisa melihat di film-film animasi yang menceritakan tentang laut. Nah pemirsa, Tika sudah berada di tengah laut Pulau Klah ya, pantai Pulau Klah. Nah ternyata Pulau Klah ini nggak kalah keren dari Pulau Rubiah karena memang pemandangan di dalam lautnya ini juga luar biasa keren ya. Ini tuh mungkin belum banyak yang tahu ya keindahan dari biota bawah laut Pulau Klah ini. Nah kita tuh masih mau terus explore keindahan bawah laut Pulau Klah. Gimana serunya, gimana indahnya, kita lihat sama-sama. Yuk. Di pulau ini memiliki destinasi wisata yang cukup menarik pada dasarnya. Akan tetapi pulau ini kurangnya terekspos. Sebagaimana pulau yang ada juga di kota Sabang ini, yaitu Pulau Rubiah yang begitu ramai pengunjung dan masyarakat setempat memiliki peningkatan ekonomi secara umum, baik di sisi perdagangan maupun transportasi laut. Dan kami pada khususnya masyarakat di Gampung Kung Raya ingin juga seperti yang kita lihat seperti di Pulau Rubiah pada saat ini. Dan juga di pulau ini bisa kita lihat bersama, yaitu bawah laut memiliki taman yang sangat indah, baik terumbu karang maupun spesies-spesies ikan. Ada juga spesies ikan seperti ikan Nemo, ikan hias, dan
memiliki spot di bawah laut, yaitu kapal peninggalan zaman masa Freeport. Jadi ada itu kapalnya, itu juga salah satu ikon diving. Dan ternyata dengan segala keunikan, keindahan bawah laut Pulau Klah, pantas saja pulau ini disebut surga bawah laut yang tersembunyi. Karena memang tidak banyak yang mengetahui keindahannya. Dan yang pasti, ini keberuntungan saya yang baru pertama kali mencoba snorkeling langsung disuguhkan panorama indah bawah laut Pulau Klah. Tidak hanya keindahan, di Pulau Klah kita juga bisa menikmati barbekyuan di alam dengan olahan seafood yang ada di sini. Dan cumi bakar menjadi pilihan favorit saya. Yummy. Nah pemirsa, kayaknya udah cukup explore bawah laut Pulau Klah. Sekarang saatnya kita untuk istirahat karena di sini juga disediakan tempat untuk rehat sambil nunggu makanannya selesai. Valtika sekarang mau nunggu cumi bakarnya selesai. Yuk. Nah pemirsa, kita udah ditungguin tuh di sana. Udah ada sajian yang bakal kita makan untuk isi perut siang ini. Yuk. Nah pemirsa, cumi bakarnya sudah selesai, siap untuk kita santap. Kita cobain ya. Oke, langsung ya kita cobain cumi bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Bagi kamu yang cinta keindahan bawah laut, sudah saatnya destinasi ke Pulau Klah menjadi list wajib perjalanan kamu jika mengunjungi Sabang. Puas rasanya menikmati petualangan saya selama di Sabang, mengeksplor pantai-pantai dengan pasirnya yang putih, snorkeling untuk pertama kalinya dalam hidup saya, menikmati panorama bawah laut yang bikin takjub, dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Semoga keindahan laut ini terus terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling 2 atau 3. Karena betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beritahu, gunakan untuk wisata di dalam negeri saja.